Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa calon profesional, selamat pagi. Selamat berjumpa di mata kuliah pengembangan profesionalisme bersama Agus Gana Permana, dosen yang akan menyampaikan kepada Anda 12 pokok bahasan yang ada pada mata kuliah pengembangan profesionalisme. Melalui mata kuliah ini, lulusan diharapkan mendapat bekal profesionalisme berupa personal competence dan profesional kompetensi yang memiliki 3 kompetensi untuk meraih sukses di dunia usaha, industri, dan di masyarakat. Adapun ketiga kompetensi tersebut adalah intrapersonal competence, interpersonal competence, dan professional competence. Dua kompetensi yang disebut pertama termasuk ke dalam soft skill, dan kompetensi ketiga termasuk ke dalam hard skill. Soft skill adalah kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan atau tugas yang dapat menunjukkan bagaimana berinteraksi dengan lingkungan di sekitarmu. Hard skill adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh sebuah pekerjaan. Hal ini biasanya tertulis di dalam persyaratan di sebuah lowongan pekerjaan. Hard skill biasanya merupakan kemampuan spesifik dan jadi salah satu deskripsi pekerjaan kamu kelak. Jika hard skill merupakan suatu yang biasa diraih dan dipelajari, namun soft skill merupakan atribut bawaan yang kita sebagai individu. Hal ini mungkin bisa dipelajari, namun tidak dengan cara belajar. Layaknya mengenyam bangku kuliah, melainkan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, serta melatih kepekaan terhadap lingkungan. Dari sini kita akan bisa mengaplikasikannya dalam perilaku dan berimbas pada soft skill. Materi sebanyak 12 pokok bahasan tersebut di atas diharapkan dapat membentuk para mahasiswa menjadi calon profesional yang memiliki ketiga kompetensi tersebut. Mari kita mulai dengan pokok bahasan intrapersonal skill. Intrapersonal skill adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui dan memahami dirinya. Interpersonal skill merupakan sensitivitas seseorang terhadap perasaannya, keinginannya, hal-hal yang mengancam dirinya, dan riwayat hidupnya. Dapat kita simpulkan, intrapersonal skill adalah kesadaran seseorang terhadap kekuatannya, kelemahannya, rencananya, dan tujuannya. Tujuan penting mengenal diri adalah kunci sukses seseorang untuk memahami perbedaan dirinya dengan orang lain, untuk pengembangan diri secara optimal. Indikator seseorang memiliki pengetahuan diri yang baik adalah mampu menyimpulkan dirinya secara keseluruhan, mampu merasakan sesuatu yang berharga dalam diri, mampu meyakini kapasitas diri dalam menangani suatu tugas, mampu merasakan adanya kepantasan untuk berhasil.
Esensi mengenal diri adalah mengenali keunggulan personal. Keunggulan personal merupakan berbagai bentuk dan macam kelebihan dalam diri individu. Keunggulan personal dibagi dua, yaitu keunggulan personal bawaan lahir dan keunggulan personal dari usaha. Kita lihat keunggulan personal yang berkaitan dengan bakat, yang didefinisikan sebagai kelebihan-kelebihan tertentu yang ada dalam diri. Bentuk kelebihan itu diantaranya kecerdasan, kelebihan akademik, kreativitas, kepemimpinan, kelebihan di bidang seni, dan kelebihan pada gerak fisik. Joseph Renzulli berpendapat bahwa bakat manusia dikelompokkan menjadi 3. Pengelompokan pertama merupakan pengelompokan berdasarkan kemampuan luar biasa dalam bentuk kelebihan di bidang tertentu atau bidang-bidang umum lainnya. Kelompok kedua, kelompok yang mempunyai kemampuan yang bagus dalam menangani pekerjaan dengan komitmen dan motivasi yang tinggi. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mempunyai kreativitas yang tinggi. Next. Orang berbakat adalah orang yang mampu mengembangkan ketiga kelompok bakat tersebut. Sedangkan orang sukses adalah kelompok kedua yang diasah sehingga mencapai tujuan positif. Berbeda antara sukses pupil, orang biasa yang bagus, dengan extraordinary pupil, orang biasa yang menjadi luar biasa. Pengungkapan bakat bagi yang belum menemukan bakatnya dapat ditempuh dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tumbuhkan hasrat sejati, yaitu dengan cara menemukan keinginan-keinginan yang selalu mendorong kita untuk meraihnya. Bentuknya bisa seperti hobi, kesukaan, atau kecenderungan tertentu yang terus menggoda untuk dilakukan. Langkah kedua, pembuktian diri. Dengan cara memperjuangkan ide, gagasan, atau keinginan sampai berhasil. Unsur penting dari pembuktian diri adalah mengetahui kapasitas diri karena terkadang kita merasa mampu, padahal belum tentu kita mempunyai kemampuan. Ketiga, perbandingan positif dengan cara membandingkan diri kita dengan orang lain. Keempat, penempatan atau penyaluran, yaitu menyalurkan hobi pada bidang-bidang yang menentukan, memperbaiki, dan mengembangkannya. Kelima, sering-seringlah melakukan komunikasi diri. Caranya bisa berupa membicarakan atau memikirkan diri sendiri di saat sendirian. Biasanya saat-saat sendirian ini untuk berkomunikasi diri itu banyak dimanfaatkan atau
lakukan pada saat-saat menjelang dini hari atau subuh, itu diiringi dengan sholat tahajud bagi orang yang beragama Islam. Pengumpanan bakat bagi yang berada di luar jalur bisa menggunakan konsep self-directing learning. Langkah-langkahnya adalah lakukan dengan cara rumuskan diri ideal, apa cita-cita saya untuk menjadi atau memiliki sesuatu. 2. Pahami diri aktual, apa kekuatan saya dan apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita saya. Ketiga, jalankan agenda pembelajaran untuk mendapatkan atau mendekatkan jarak dan cita-cita dengan menggunakan sumber daya, peluang, dan kekuatan yang ada pada diri. Keempat, temukan orang lain untuk dapat mendukung atau membantu Anda dalam mencapai tujuan-tujuan Anda tersebut. Tips mengetahui bakat, tanyakan pada diri, kegiatan apa yang membuat Anda tertarik melakukannya secara alami. Kemudian, kegiatan apa saja yang dapat cepat Anda pelajari dan Anda kuasai. Kegiatan apa saja yang langkah-langkahnya yang muncul secara otomatis dalam diri. Kemudian tanyakan, kegiatan apa yang secara tidak Anda sadari, namun Anda dapat melakukan dengan baik. Kelima, tanyakan, kegiatan apa yang mungkin membuat Anda puas, tidak terbebani, dan senang melakukannya. Berikut metode mengenal diri dari Johari Window. Metode ini mengungkapkan potensi-potensi diri dalam bentuk atau dibagi dalam 4 kuadran. Di sini terlihat ada kuadran buta. Kuadran buta di sini menunjukkan bahwa saya tidak tahu, namun orang lain tahu terhadap potensi diri. Kemudian kuadran tidak diketahui, ini menunjukkan bahwa saya tidak tahu, tidak mengenal diri. Begitupun orang lain tidak tahu mengenai potensi diri saya ini. Kuadran berikutnya adalah yang menunjukkan kondisi potensi diri yang tersembunyi. Ini berarti bahwa sebenarnya saya tahu akan potensi-potensi yang saya miliki. Namun orang lain tidak tahu akan potensi yang saya miliki. Nah, kemudian kuadran yang terakhir adalah kuadran yang menunjukkan posisi atau kondisi potensi kita diketahui dengan terbuka. Artinya di sini saya juga tahu ya akan potensi diri ini. Orang lain pun tahu akan potensi dari saya. Bagaimana cara mengukur potensi diri?
yaitu kita bisa menggunakan dengan model yang dibuat ya, atau model yang direkomendasikan oleh Microsoft Education. Di sini model ini dibagi atas beberapa indikator umum dengan skala 0 sampai dengan 4. Skala 0 itu menunjukkan bahwa Anda tidak tahu diri Anda atau masih melihat berbagai kelemahan dan merasa tidak punya kelebihan apa-apa. Skala yang pertama, Anda baru mengetahui bakat, mengetahui kemampuan, mengetahui kelemahan, dan keterbatasan diri. Skala kedua menunjukkan bahwa Anda menyadari akan adanya bakat, adanya kemampuan, adanya kelemahan dan keterbatasan, serta mampu melakukan proses learning ya, untuk meningkatkan skill atau kemampuan-kemampuan tersebut. Skala ketiga, indikatornya di sini menunjukkan bahwa Anda sudah mampu mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, harapan, keinginan, dan kebutuhan. Terbuka terhadap kritik dan dapat mendeklarasikan kelebihan dan kekurangan diri secara fair. Dan yang terakhir, skala 4 mempunyai indikator-indikator bahwa Anda sudah dapat mengajari, ya. Di sini sudah dapat mengajari, membimbing orang lain untuk menemukan dan menggali potensinya. Itulah materi yang berkaitan dengan bagaimana kita dapat menggali potensi diri. Demikian yang bisa Bapak sampaikan sebagai kata penutup untuk pertemuan pada pokok bahasan ini. Sejauh Anda belum melihat karya Anda belum tentu atau belum mengetahui kemampuan Anda. Rugilah orang yang tidak mengetahui kadar dirinya. Berikut adalah daftar pustaka yang bisa Anda baca untuk menambah atau memperkaya dari pokok bahasan yang telah kita bahas di atas. Demikian pertemuan pada pokok bahasan ini. Sampai berjumpa di pokok bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.